Nico dan Mia berhasil masuk ke mobil kontainer untuk diselundupkan keluar dari negaranya yang tengah krisis besar-besaran. Di mana suasana negara udah gak nyaman lagi untuk ditempati, kekerasan brutal, pembunuhan dan penyiksaan. Bahkan pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa untuk menghentikan pemberontak yang menginginkan pemberantasan kekurangan. Setelah 2 hari perjalanan, mobil berhenti. Sebagian pengungsi harus dipindahkan ke kontainer yang lain. Malangnya, Nico yang berada di depan disuruh pindah. Nico gak mau karena dia tidak bisa pisah dengan Mia yang tengah hamil. Penyelundup ini gak mau tahu akan penjelasan, Nico ditendang dari kontainer sampai jatuh ke sungkur. Mia mengintip dari lubang, Nico masuk ke kontainer 107, menelpon suaminya itu. Nico meminta Mia untuk tenang, katanya, hari ini cuma satu kapal yang berlayar. Setelah mobil berhenti, Nico akan pergi mencari Mia. Menyuruh Mia jangan percaya siapapun dan menyimpan benda berharga sebaik mungkin. Mendengar itu, Mia menuruti dan hatinya sedikit lega. Beberapa hari perjalanan, mobil kontainer diberhentikan oleh laki-laki bersenjata. Si sopir truk melihatkan surat-surat tapi laki-laki itu ingin melihat ke dalam kontainer. Dia masuk, hanya ada peti-peti kayu. Dia memperhatikan sebuah dinding, ia tahu bahwa ada ruang lagi di sebelahnya. Dia mengatakan, jangan takut, kami tidak akan menyakiti. Lebih bagus keluar aja, kalau nggak mau keluar, kalian kami dor. Mia tidak percaya dengan perkataan pemberontak itu, ia memanjat peti dan bersembunyi di atas. Ajakan dan ancaman itu membuat sebuah pilihan, dinding itu dibuka. Laki-laki botak ini menyapa dan menembak kepala gadis itu. Si botak berseru pada bawahannya untuk menembak mereka semua. Hanya Mia saja yang selamat dalam tragedi penembakan ini. Mia ngirim pesan suara pada Nico untuk bersembunyi, karena pemberontak itu pembunuh. Di pelabuhan kontainer dipindahkan ke kapal, Mia nelpon suaminya tapi nomor Nico gak aktif. Mia mengabarkan pada Nico, ia sudah di pelabuhan. Malam itu, kapal kargo dihempas badai besar. Semua kontainer tumpah ke laut. Mia terombang-ambing dalam kontainer, Mia terpental dan pingsan. Mia terjaga, lantai kontainer tergenang air. Ia melihat sekeliling dan mengintip dari lubang-lubang. Dia berada di lautan, tampak kontainer lain masih mengambang di air. Mia mengambil ponselnya, namun layar ponsel udah rusak. Mia membuka tas pengungsi yang tertinggal, melihat isinya. Ada ponsel, tapi gak bisa dipakai karena ponsel berpassword. Mia kesal dan marah. Ia menarik bajunya, menekan-menekan perutnya, tapi bayinya tidak bergerak. Mia membuka semua peti, tapi isinya nggak ada makanan, yang ada hanya tupperware, hoodie, headset dan miras. Air-air masuk melalui lubang-lubang, Mia menutup lubang itu dengan selotip. Tak lama, terdengar ramai teriakan. Mia mengintip di lubang, kontainer 107 hijau yang dinaiki suaminya. Mia memanggil Nico. Kontainer itu kemudian tenggelam. Mia nangis, Nico udah mati tenggelam. Saat Mia putus asa, ia ingin potong nadinya, seketika bayinya di perut menendang. Mia senang dan menangis, bayi itu membuat Mia untuk bertahan hidup. Esok paginya, air semakin naik, lubang yang Mia selotip tidak bertahan lama, Mia menggeser peti, supaya Mia bisa menjatuhkan peti yang digantung itu, mungkin saja petinya berisi makanan, kesalnya, peti itu lagi-lagi berisi tupperware. Melihat karet penutup, Mia menggunakan karet untuk menutupi lubang-lubang dan diselotip, membuang air keluar sedikit demi sedikit menggunakan selang yang dia dapat di peti berisi TV, Mia menyimpan benda yang sekiranya berguna, persediaan air dan makanan yang tidak banyak, menggantung foto-foto dengan kabel headset. Ponsel berdering, terdengar suara Nico. Mia bernafas lega, Nico menceritakan bahwa mereka ditinggalkan oleh sopir di luar kota dan berjanji akan menyusul istrinya. Mia menceritakan, semalam ada badai, entah apa yang terjadi dengan kapal kontainer yang ia naiki jatuh ke laut. Nico meminta Mia untuk bertahan, tapi Mia menangis tidak mungkin bisa bertahan karena kontainer itu bocor. Lalu Nico berkata, bertahanlah demi bayi kita, Mia adalah wanita kuat yang pernah Nico temui. Nico berjanji akan menemukan Mia. Tiba-tiba perut Mia sakit, Mia meminta pada bayinya jangan brojol sekarang. Mia memakan sedikit roti dan minum, mengusir rasa laparnya. Rupanya badai datang dan bayi itu ingin keluar juga. Mia kesakitan, ia menjerit dan ngeden sekuat hatinya. Mia pindah posisi dan melihat sumbatan lubang lepas, terpaksa Mia menutupi lubang itu dengan karet tupperware. Mia berpegangan pada tali, ia benar-benar akan melahirkan. Mengedan sekuat-kuatnya, bayi itu keluar, Mia segera menangkap bayinya, tapi bayi tidak menangis. Mia memijat punggung anaknya, menopang anaknya ke bahu sembari menekan punggung mungil itu. Syukurnya, bayi itu bernapas dan nangis. Mia kelelahan setelah melahirkan, ia tertidur dan terbangun karena merasakan perutnya mules lalu keluar plasenta. Mia memasukkan plasenta ke tupperware. Hari ketiga, air naik melebihi hari kemarin. Bayi ini diberi nama Noah, sesuai keinginan Nico ayahnya. Seperti bayi pada umumnya, Noah nangis karena popoknya basah. Mia menyusui Noah tapi Noah gak mau, entah apa sebabnya. Mia makan dan minum dengan persediaan yang harus dihemat. Lagi-lagi Noah nangis, Mia berasa frustasi mencoba mewaraskan mentalnya. Mia mengatakan pada bayinya, mereka akan segera pergi dari tempat itu. Mia melihat alat bor, ia membolongi bagian atas kontainer. Saat kegiatannya itu berlangsung, Noah nangis sangat-sangat keras. Mia turun dan menyodorkan puting pada bayinya, seperti kemarin, Noah hanya menangis saja. Mia nggak kuat, ia membentak bayinya agar berhenti menangis.
Kemudian Mia sadar dan segera meminta maaf pada bayinya. Saat Mia melihat keluar dari lubang, tiba-tiba air susunya keluar. Mia cepat menyusui Noah, rupanya kemarin air susunya Mia tidak keluar itu sebabnya Noah nangis saja. Esok harinya Mia melanjutkan melubangi, hingga semua membentuk persegi panjang. Malangnya mesin bor mati, padahal kerjaannya belum selesai. Merasa geram dengan keadaan, Mia membanting Tupperware dan menemukan pisau lipat. Dan memotong sisa-sisa antara bolongan sampai tangan Mia robek. Persediaan makanan telah habis, Mia kelaparan. Tidak ada yang bisa dimakan, Mia memakan plasenta yang ia simpan. Terdengar auman ikan paus, kontainer terombang-ambing karena ulah ikan paus itu yang lagi berenang ke permukaan. Mia memukul dinding kontainer agar paus menjauh. Kembali Mia memotong dan pisau kecil itu patah. Memotong besi menguras tenaganya, Mia lemas dan kelaparan, air minum udah habis, berniat minum air laut tapi gak jadi, Mia membasahi kepalanya. Ia melihat sisa air hujan yang masuk dari celah bolongan, Mia menjilati air itu, Mia turun karena badannya tidak kuat berdiri lama, ia merasakan mual, sebab asam lambungnya naik, sementara Mia udah beberapa hari tidak makan. Mia galau dan tertidur. Tak lama, air hujan masuk dan membasahi Mia, ia terkejut senang. Menampung air hujan dengan beberapa Tupperware. Agaknya pikiran Mia lebih jernih. Dia menyangkutkan tali dan menariknya ke bawah, akhirnya Mia bisa melihat cahaya langit yang begitu terang. Mia keluar serta membawa bayinya yang udah kepanasan dalam kontainer. Mengganti popok Noah dan membuangnya ke air. Beberapa ikan naik ke permukaan memakan kotoran Noah. Mia terkejut banyak ikan dan memikirkan sesuatu. Ia menombak ikan dari atas kontainer, keadaan tombak tak bersahabat, Mia tak putus asa, mencoba lagi dan lagi. Mia beristirahat dan muntah, asam lambungnya naik karena nggak makan-makan. Mia berbaring, melihat pesawat melintas. Mia turun untuk mengambil kaca, ketika akan naik, paha Mia terkoyak oleh dinding kontainer yang tajam. Meskipun pahanya telah koyak, Mia berusaha memberi sinyal cahaya pada pesawat, namun usaha itu sia-sia aja. Mia membuka TV datar itu, ia ingin menjahit luka itu dengan isi kabel headset menggunakan tembaga resistor sebagai jarumnya. Mia menenggak miras dan menyiramkan miras di luka, ia merasakan pedih yang teramat perih. Mia membuat jaring dari kabel-kabel headset, ia menangkap ikan memanfaatkan kotoran Noah. Seperti yang Mia harapkan, dia berhasil menangkap satu ikan. Dan memakan ikan itu, bercerita pada bayinya, ia butuh makan untuk menyusui Noah. Mia mengumpulkan ikan, menaruhnya dalam Tupperware untuk persediaan. Semua benda penting ia simpan dalam Tupperware agar aman dari air. Mia membuang air dengan selang, serta membuang Tupperware yang mungkin menjadi beban. Malam itu Mia terbangun, melihat air udah melewati pinggangnya. Mia naik ke atas, membawa Noah. Tiba-tiba ponselnya berdering. Mia pelan-pelan menyentuh layar rusak agar panggilan itu terjawab, syukurnya panggilan bisa dijawab, terdengar suara Nico. Mia menceritakan bahwa ponselnya rusak dan jarang ada sinyal. Nico menjelaskan pada Mia, dia tidak bisa menjemput Mia karena Nico kehabisan darah, Nico ditembak ketika menyusup ke dalam kapal. Meminta Mia bertahan untuk selamat. Nico menyesali kemauannya untuk pergi dari kota dan tidak mendengarkan perkataan istrinya. Nico minta maaf atas idenya itu, tetapi Mia tidak persoalkan hal itu. Mia mengatakan Noah telah lahir, Noah sangat mirip dengan Nico. Kemudian panggilan terputus. Mia masih melanjutkan perjuangannya, ia dan Noah telah pindah ke atas karena air telah hampir mencapai dinding atas kontainer. Mia meluapkan semuanya dengan coretan di dinding. Saat Mia sibuk membuat rakit, burung camar memakan ikan-ikan Mia. Hati Mia senang, ia mengatakan pada Noah, burung camar menandakan posisi mereka dekat dengan pantai. Mia mempersiapkan semuanya karena udah gak mungkin bisa bertahan di atas kontainer. Kapan saja kontainer akan tenggelam. Nah, benar saja, kontainer telah dipenuhi air, kini kontainer semakin berat akan tenggelam. Ada-ada saja si Mia, dalam keadaan seperti ini ia masih ingin mengambil foto. Akibatnya Mia terjebak oleh tali yang melilit kakinya, Noah yang di atas mengambang di air. Untung saja Mia bisa meloloskan diri. Mia berteriak memanggil Noah, Mia tidak melihat box Noah. Kemudian si paus naik ke permukaan, air di sekitar bergelombang, Mia makin kesulitan menemukan Noah. Air yang menyembur dari kepala paus mengenai Noah, hingga Noah bangun dan nangis. Mia mengejar ke arah suara Noah. Mungkin ini yang namanya keajaiban, gelombang paus mendekatkan Noah kepada ibunya itu. Mia melewati malam di dalam air, hingga pagi, Mia mengucapkan terima kasih pada Noah karena bayinya itu Mia mampu bertahan hidup. Mia bertahan begitu keras agar mereka bisa hidup. Mia mengeluarkan ikan sisa makan semalam. Bangkai ikan itu membuat si burung camar mendekat mengerubungi mereka. Di sisi lain, sebuah keluarga tengah berlayar. Wanita berambut keriting ini menarik jaring, dia melihat segerombolan burung camar yang berisik. Ada sesuatu yang dikerubungi burung camar, wanita itu jadi kepo. Meminta ayahnya untuk mendekati hal aneh itu. Kapal kecil itu meluncur dan menemukan sebuah box. Mereka kepo lalu mengangkat box itu ke atas kapal, box itu berisi bayi. Wanita ini mengatakan, di mana keluarganya? Dia terfokus dengan tali yang mengencang.
Dia memegang tali serasa ada beban di sana, dia menarik tali begitu penasaran. Di ujung tali, muncullah Mia ke permukaan. Mereka segera menyelamatkan Mia yang gak sadarkan diri, melakukan CPR seperti di film-film. Namun tidak ada tanda-tanda kehidupan. Wanita ini putus asa, dia mendengar Noah yang bersuara seperti sedang mengomel. Sebagai seorang ibu, dia tidak tega melihat bayi itu dan perjuangan Mia. Timbul kembali semangatnya, kembali menekan-nekan dada beri nafas buatan, berkali-kali dia lakukan. Akhirnya, Mia muntah air. Mia bernafas dan terbatuk-batuk, mereka menyandarkan Mia agar Mia bisa bernafas stabil. Noah menangis, Mia menunjuk bayinya, wanita keriting ini mendekatkan Noah pada Mia. Oke, inilah perjuangan Mia dan Noah untuk selamat, mereka mendapatkan pertolongan, tentunya semua karena kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Jika kamu bersungguh dan berpayah, maka Tuhan akan memberi jalan untukmu meskipun jalan itu terasa sulit. Sampai jumpa di film berikutnya.